Selamat sore, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada ibadah sore hari ini, Jumat Agung 10 April 2020, kita mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita firman Tuhan dari Injil Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 49. Kita akan merenungkan dalam satu judul, kematian yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung merupakan hari raya umat Kristiani, dan hari raya yang sesungguhnya monumental, penting dalam mengenang peristiwa derita sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Peristiwa itu sungguh mencengangkan banyak orang, sebab dalam pemahaman umum, kalaupun Yesus adalah orang hebat, Dia adalah guru dan Tuhan, maka seharusnya Dia selalu menang, sehingga tidak perlu mati dengan cara yang mengenaskan. Pada umumnya orang yang menderita di kayu salib akan mengutuk, kemudian menyumpahi orang-orang yang menyalibkannya. Salib adalah hukuman yang sangat kejam dan begitu menyakitkan. Maka orang yang disalib akan merasa diperlakukan tidak adil oleh Sang Penyelenggara kehidupan, Tuhan sendiri. Teriakannya akan semakin hilang seiring dengan habisnya darah dari tubuhnya, sampai pada akhirnya ajal menjemputnya. Dan itu sangat mengenaskan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Tuhan Yesus menghadapi penderitaan salib dengan cara yang lain. Di tengah penderitaannya, ketika berada di kayu salib, Yesus justru mengumandangkan berita pengampunan. Dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, Yesus berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah kehidupan kita pada masa kini yang penuh dengan kekerasan, ketidakadilan, kecemasan, dan ketakutan, sudahkah kita tetap mengampuni? Sudahkah kita dengan rela hati menjalani segala hal sebagai bagian dari karya Tuhan untuk mendewasakan kehidupan iman kita? Kita patut meneladan pada sikap Yesus yang sungguh rendah hati dan sama sekali tidak tergoda untuk menunjukkan kekuasaannya di dalam situasi yang begitu menyakitkan. Yesus tetap fokus pada karya penyelamatan Allah yang menjadi misi utama kehadirannya. Yesus tidak tergoda untuk mendemonstrasikan kekuasaan di hadapan para pengejek, penghina yang begitu merendahkannya. Nampaknya para pengejek ingin melihat tanda, bukan untuk menjadi percaya, melainkan sekedar memuaskan keinginan tahuannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penderitaannya di kayu salib masih tetap Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan membangun kehidupan dengan semangat pengampunan. Pernyataan penjahat yang menginginkan agar diingat ketika Yesus datang sebagai Raja direspon oleh Tuhan Yesus dengan memberikan janji
bahwa dia akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Tuhan Yesus Kristus adalah kematian yang memberi kehidupan kepada setiap kita yang percaya. Merayakan Jumat Agung menjadi kesempatan berharga bagi kita semua untuk kembali mengenang makna penting kematian Kristus bagi keselamatan kita. Coba kita lebih dalam memahami tentang makna kematian Tuhan Yesus dalam perjalanan iman kita. Temukan teladan baik yang Yesus berikan ketika dia menderita di atas kayu salib. Dalam penderitaan, Yesus tetap mengampuni. Dalam rasa sakit yang mendera tubuh, tetap fokus pada karya penyelamatan Allah dan bukan pada egoismenya sendiri. Di ambang kematian pun Yesus tetap memberikan pengharapan. Meskipun harus menghadapi penderitaan dan mengalami maut, Yesus tetap taat kepada Bapanya dan bukan kehendaknya sendiri. Selamat merayakan Jumat Agung dan selamat merayakan cinta kasih Allah bagi kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.